Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Hari ini bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan. Tentunya kami informasikan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasi terkait program-program kesehatan TVRI Bengkulu bisa didapatkan di sosial media kita. Dan juga akan ada tayangan ulang di YouTube channel kita TVRI Bengkulu. Seperti biasa tentunya hari ini kita akan membahas dan berdiskusi terkait kesehatan, yang dimana tema kita pada hari ini yaitu sakit kepala sebelah waspada migrain. Untuk itu juga nantinya kita akan berdiskusi dan juga bincang-bincang bersama kedua dokter kita yang sudah hadir. Yang pertama ada Dokter Bella. Halo dokter. Halo. Dan juga kita kehadiran Dokter Wenti. Halo dokter. Ini semangat pagi tentunya ya. Kita akan membahas terkait bisa dikatakan yang sering banget nih dikeluhkan oleh setiap manusia kayaknya ya. Tapi mungkin hal kecil ini juga bisa berdampak besarnya seperti apa, nanti kita bakal berbincang-bincang. Sebelumnya nih mungkin dari Dokter Bella terlebih dahulu. Sebenarnya sakit kepala itu ada berapa banyak sih dokter? Apakah memang sakit kepala ini banyak jenisnya dan juga cara penanganannya juga berbeda-beda? Ya, jadi untuk nyeri kepala sendiri itu dia tuh ada 2 bagian besar ya. Ada namanya nyeri kepala primer sama nyeri kepala sekunder. Nah, yang paling banyak kasusnya itu adalah nyeri kepala primer ya. Salah satunya nyeri kepala primer itu adalah ini migrain yang hari ini akan kita bahas. Selain itu nanti juga ada namanya tension headache ya. Nanti akan kita bahas juga dia nyeri kepalanya seperti lebih terikat gitu ya. Terus juga ada cluster dan juga ada yang akibat dari sinus gitu. Jadi nyeri kepala karena sinus. Nah, ada juga yang tadi ada nyeri kepala sekunder. Biasanya kalau nyeri kepala sekunder itu disebabkan oleh ada penyakit penyertanya, misalnya hipertensi gitu ya. Terus juga ada cancer, itu kan juga menyebabkan sakit kepala gitu. Jadi kalau misalnya yang kita bahas hari ini itu adalah migrain dan nyeri kepala tadi kan banyak ya yang primer itu. Tata laksananya pun juga beda-beda gitu. Nah, untuk nyeri kepala primer kita anggapnya juga sepele ya Viva ya, karena kan itu kayak ya udah sakit kepala aja gitu. Ternyata untuk migrain sendiri kita tuh juga butuh penanganannya itu sesuai sama berapa kali dia suka kambuh nanti gitu. Jadi nanti kita juga bisa buat kayak dalam 1 minggu berapa kali dia kambuh gitu, karena penanganannya juga beda dan malah bisa juga dikasih obat untuk pencegahannya supaya dia nggak kambuh. Gitu. Jadi tiap nyeri kepala itu memang perbedaannya ada dan penanganannya juga beda. Pastinya ya, jadi tidak bisa disamaratakan nih ketika kita mungkin sakit kepala langsung minum obat apa aja, yang penting sakit kepala itu salah ya dokter ya. Nah mungkin dari Dokter Wenti juga nih, yang masih banyak sekali sulit mungkin ya untuk dibedakan itu adalah antara pusing dan juga sakit kepala nih. Kayaknya kalau misalnya untuk kita mungkin yang sudah berusia kayaknya sedikit gampang ya membedakannya, tapi kalau mungkin kayak remaja gitu, terus juga yang mulai baru mau dewasa itu kayak ini sakit kepala sama pusing itu sulit dibedakan. Sebenarnya bedanya apa nih dokter? Oke, jadi kalau pusing itu lebih kayak kadang oyong-oyong gitu ya. Nah, tapi kalau nyeri kepala itu memang dia spesifik sakit kepala. Bisa bagi 2 bagian, kiri dan kanan atau sebelah aja. Sebelah yang kayak pada hari ini kita bahas tentang migrain. Dan misalnya juga tipe-tipenya ada banyak ya. Seperti dijelaskan Dokter Bella tadi, ada namanya tension headache yang karena kayak diikat kepalanya. Jadi rasa sakit kepalanya jelas, letaknya juga posisinya jelas, apakah kanan kiri atau dua-duanya. Kemudian sensasinya juga jelas, apakah seperti diikat, ditusuk-tusuk atau seperti ditimpa sesuatu. Baik, nah itu perbedaannya seperti apa, mungkin boleh langsung dijelaskan nih dokter. Oke, jadi migrain ini sebenarnya sangat dekat ya dengan kehidupan kita ya. Sering sekali terjadi sakit kepala sebelah. Nah, yang paling sering nih, dok, saya sakit kepalanya sebelah, curiganya migrain. Apakah setiap sakit kepala sebelah memang migrain? Kita akan bahas ya.
Jadi memang sekitar 90% dari populasi di dunia pernah mengalami nyeri kepala setidaknya 1 kali dalam 1 tahun. Jadi sudah pasti nyeri kepala ini adalah sakit yang paling umum ya. Nah, menurut International Headache Society atau IHS, nyeri kepala diklasifikasikan menjadi 2 ya. Tadi udah dijelaskan sama Dokter Bella sedikit, yaitu nyeri kepala primer dan nyeri kepala sekunder. Dan migrain adalah termasuk dari jenis nyeri kepala primer. Nah, migrain menempati urutan kedua terbanyak setelah nyeri kepala tegang atau yang tension type headache tadi ya, yaitu sebanyak 29,5% dari populasi. Jadi kejadiannya sering dan umum ya, dan bisa menyerang siapa saja, terutama perempuan. Nah, migrain menjadi salah satu penyebab pasien datang berobat ke dokter dan menempati urutan ke-19 dari semua penyakit yang menyebabkan disabilitas di dunia. Artinya, migrain ini akan mempengaruhi kehidupan atau aktivitas sehari-hari. Makanya, kalau kita kena migrain itu akan terasa sangat tidak nyaman, otomatis apa yang terjadi? Mencari pertolongan, yaitu ke vaskes atau ke dokter. Oke, kalau kita lihat secara definisi, jadi migrain adalah nyeri kepala berulang dengan serangan berlangsung 4-72 jam ya. Dengan karakteristik nyerinya secara unilateral atau sebelah aja. Kalau udah 2 bukan migrain namanya. Nanti kita biasanya akan lebih anamnesa lagi. Posisinya sebelah mana? Kemudian sifat nyerinya seperti apa? Kalau migrain, sifat nyerinya adalah berdenyut ya. Kayak nyut-nyut gitu rasanya ya. Bukan kayak getaran cinta, bukan ya. Kemudian intensitas nyerinya sedang hingga berat. Nah, kalau yang udah berat itu bahkan dia berdiri aja nggak mampu karena sakit kepalanya benar-benar mengganggu aktivitasnya ya. Kemudian bisa disertai dengan mual, muntah atau fotofobia dan fonofobia. Maksudnya fotofobia ini adalah apabila ada sebelum dia pusing karena kilatan cahaya dia kumat. Atau ketika sakit kena kilatan cahaya makin parah atau makin berdenyut rasanya, makin terasa nyeri. Fonofobia adalah suara. Jadi kayak gemerisik-gemerisik sedikit aja itu bisa memicu terjadinya migrain atau memperberat keadaan migrainnya. Dan dapat diperberat oleh aktivitas fisik. Nah, itu dia, aktivitas fisik akhirnya terganggu karena aktivitas fisik itu memperberat keadaan migrainnya, jadi sangat tidak nyaman. Makanya migrain ini paling sering terjadi dan akibatnya paling sering pasien datang berobat dengan kondisi migrain. Oke, epidemiologinya ya, 3 kali lebih sering dialami perempuan. Kenapa perempuan lebih sering? Karena balik lagi sebenarnya ini ada pengaruh dari hormon, lebih tepatnya hormon estrogen. Nanti akan kita bahas seperti apa hormon estrogen itu mempengaruhi kejadian migrain. Kemudian migrain tanpa aura dengan migrain dengan aura perbandingannya 5:1. Nanti kita jelaskan juga apa maksudnya dengan aura, apa maksudnya tanpa aura ya. Migrain menempati urutan kedua tadi ya sebesar 29,5%. Sekitar 80% kasus terjadi dengan orang usia 30 tahun ke bawah. Kenapa pada orang 30 tahun ke bawah nggak pada lansia? Karena tadi salah satunya pengaruhnya hormonal. Ketika usia sudah mulai lansia, hormonnya kan sudah mulai stabil atau sudah mulai menurun. Akhirnya aktivitas dari hormon tadi tidak terlalu mengganggu ya. Riwayat keluarga berperan pada 75% sampai 80% kasus. Artinya riwayat keluarga punya peranan ya untuk kejadian migrain tersebut. Kemudian penelitian dilakukan di Jakarta terhadap penderita migrain pada kelompok usia 16 sampai 30 tahun mencatat bahwa prevalensi migrain ditemukan sebanyak 43,5%. Berarti hampir setengahnya mengalami migrain ya. Dan prevalensinya pada perempuan adalah sebesar 53,5% dan laki-laki hanya 35,8%. Terbukti. Baik ya. dokter. Nah untuk migrain ini sendiri atau mungkin sakit kepala sebenarnya ini apa sih yang diserang itu dokter? Apakah bagian kepala atau mungkin otak atau mungkin syarafnya atau bagian apa yang kira-kira yang diserang yang sehingga kita merasa kayak kesakitan nih dokter? Tapi tahan dulu nih, nanti kita akan balik lagi tentunya setelah jeda. Berikut ini tetap di Dokter Kita.